Timnas Indonesia versus Vietnam, Garuda siap terbang tinggi dengan skuad yang mengerikan. Inilah 6 kata Philippe Troussier yang bikin geger Vietnam jelang duel melawan Timnas Indonesia. Nah, meski koleksi 75 gol, tim Walter Ing mustahil dilirik oleh Sinteyong untuk membela Timnas Indonesia. Kenapa? Dan yang terakhir, sikap tegas Nova Arianto dalam Timnas Indonesia U16 dibahas oleh media Vietnam. Benarkah begitu? Simak selengkapnya di sini bersama saya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia bakal memiliki formasi yang mengerikan ketika berhadapan dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 2 pemain yang bisa membuat ngeri formasi Garuda. Kedua pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Kedua, saat ini sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ragnar tentu saja bakal dipelat sebagai striker untuk menjadi sumber gol Timnas Indonesia. Sedangkan Tom Haye bakal menjadi jenderal lapangan tengah bersama Ivar Jenner atau bahkan bersama Marcelino Ferdinand. Ya, sebenarnya ada 2 pemain lain yang berpotensi menambah kekuatan Timnas Indonesia. Dia adalah Nathan Chow Aon. Back Swansea City tersebut hanya tinggal mengambil sumpah WNI saja. Namun demikian, sampai sekarang Nathan belum juga melakukan hal itu. Dan saat ini, Timnas Indonesia masih terpuruk dengan hanya mengoleksi 1 poin dari 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu didapatkan setelah takluk 1-5 dari Irak dan juga bermain imbang dengan 1-1 kontra Filipina. Maka dari itulah dengan formasi yang terbaik plus 4 pemain baru yang bergabung diharapkan Timnas Indonesia bisa merebut kemenangan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Publik Vietnam tengah digemparkan dengan kalimat Philippe Troussier jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Timnas Indonesia. Ya, menuju hari pertandingan, publik Vietnam dibuat geger dengan pernyataan yang dilontarkan sang juru taktik asal Prancis Philippe Troussier. Bukan tanpa alasan, pernyataan yang dilontarkan Troussier justru membuka tabir kelemahan utama skuad Vietnam asuhannya saat ini. Hanya berisi 6 kata. Kalimat tersebut malah membuat publik negeri nasi khawatir Vietnam bakal menelan kekalahan lagi dari Timnas Indonesia. Kami tidak memiliki penyerang yang berkualitas, kata Philippe Troussier. Kalimat itu diucapkan Troussier dalam wawancara bersama salah satu media Jepang pada beberapa waktu yang lalu soal hasil di Piala Asia 2023. Vietnam dirasa mampu mengimbangi Jepang di bawah asuhan Troussier meski pada akhirnya dipaksa menelan kekalahan dengan skor 2-4. Dan menurut Troussier, kekurangan Vietnam di Piala Asia kemarin karena tak punya penyerang yang berkualitas. Tabir yang kembali dibuka dan memperlihatkan kelemahan mereka. Media Vietnam Sohadat Vietnam mengiyakan permasalahan striker yang dialami Troussier merupakan masalah klasik yang juga dialami oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jepang, pelatih Troussier menyampaikan kekhawatiran utamanya ketika memimpin tim Vietnam. Masalah kurangnya penyerang tengah yang unggul akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat. Ya memang tidak hanya pelatih Troussier, banyak pelatih tim Vietnam sebelumnya seperti Park Hang-seo, Hutang, Miura itu juga menghadapi masalah serupa. Jadi memang mencari solusi terbaik untuk mengisi kelemahan tersebut akan berperan besar dalam berhasil tidaknya tim Kaus Merah di 2 laga mendatang melawan Indonesia, kata mereka. Masalah juru gedor sebenarnya juga dialami oleh Sinteyong bersama Timnas Indonesia saat ini sepulang dari Piala Asia 2023. Ya, saking kurangnya gregetnya striker Timnas Indonesia saat ini pun, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta Sinteyong sampai mencari striker gacor. Tidak cuma dari dalam negeri, striker berstatus pemain keturunan yang berkarir di Eropa pun juga tengah dicari. Setelah Ragnar Oratmangun, netizen tanah air menyodorkan nama Ole Romeni untuk bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Nah, pemain keturunan tim Walter Ing mustahil dilirik oleh Sinteyong untuk dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sebab juru taktik Korea Selatan ini punya standar yang tinggi. Nama tim Walter Ing memang muncul sebagai salah satu striker yang bersyarat jika ingin dinaturalisasi, sebab ia punya darah keturunan Indonesia. Melansir dari Transfer Market, pemain berusia 26 tahun ini terbilang ganas. Nyatanya, sepanjang karirnya, ia sudah mengoleksi 75 gol dan 9 assist. Sayangnya, tim Walter Ing merupakan pemain kasta ketiga Liga Belanda. Ia belum sempat bermain di kasta tertinggi.
Ditambah usianya pun kini sudah menginjak 26 tahun, maka sulit bagi Watering untuk menembus Eredivisie Belanda yang merupakan kompetisi tertinggi di negeri kincir angin itu. Melihat catatan Watering, mustahil bagi dirinya dilirik oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Sebab mantan pelatih timnas Korsel ini punya standar yang tinggi. Ya, belum lama ini dilaporkan oleh Bung Ropan, Shin Tae-yong menginginkan striker muda yang usianya di bawah 25 tahun. Kemudian pemain incaran Shin Tae-yong juga harus tampil di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Dua syarat ini tidak dimiliki oleh tim Watering. Ya, Shin Tae-yong mungkin punya ekspektasi yang lebih tinggi. Dia pengen striker depan itu pemain yang masih muda dan usianya di bawah 25 tahun. Kita tahu bersama ya, kalau Shin Tae-yong tengah mengincar pemain-pemain yang bermain di Belanda, terutama memang di Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi Belanda. Pungkas Bung Ropan. Dan yang terakhir, penunjukan Nova Arianto untuk menangani timnas Indonesia U16 menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa. Ya, diakui atau tidak, posisi ini merupakan buah pengabdiannya selama mengikuti coach Shin Tae-yong. Maka tidak heran jika Indra Syafri menyerahkan timnas Indonesia U16 pada putra Sartono Anwar, mantan pelatih PSIS ini. Sebagai anak asuh, Shin Tae-yong tidak heran jika modal kepelatihannya meniru sang senior. Nova sangat menekankan disiplin tinggi bagi para pemain timnas Indonesia U16 sejak tahap seleksi. Langkah ini ternyata menjadi sorotan beberapa media Vietnam, salah satunya adalah The Tau 247. Ya, tim-tim Indonesia belakangan ini menunjukkan ketangguhannya dalam mendisiplinkan para pemain. Jelang Piala Asia 2024 baru-baru ini, bintang muda Marcelino Ferdinand mendapatkan sanksi dari pelatih Shin Tae-yong karena sembarangan mengkonsumsi mie instan saat sesi latihan tim, kata The Tau 247. Dalam tulisannya, The Tau 247 menyoroti sikap Nova Arianto yang melarang penggunaan gawai para pemain setelah jam 21.30. Pelatih dan staf tidak ragu-ragu untuk melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran. Bahkan keterlambatan saat menghadiri latihan bisa membuat mereka dikeluarkan dari timnas. Pemain Indonesia U16 akan langsung dikeluarkan jika terlambat datang sesi latihan, serta harus mematuhi peraturan ketat, tulis The Tau 247 di bagian lain. Nova Arianto sendiri mengakui bahwa dirinya menerapkan disiplin ketat bagi para pemain timnas Indonesia U16 bukannya tanpa alasan. Sesuai apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, Nova ingin memberikan fondasi disiplin bagi para pemain muda tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, Nova tidak berarti langsung mengeluarkan pemain dari tim untuk setiap pelanggaran. Pengulangan atas pelanggaran tersebut dapat menjadi penyebab dikeluarkannya para pemain. The Tau 247 pun menyamakan dengan apa yang tengah dialami Nguyen Din Bak, bintang muda timnas Vietnam. Sang pemain ini dikeluarkan dari tim utama klub gara-gara tindakan indisipliner. Din Bak datang terlambat dalam sesi latihan selama berkali-kali. Hal ini pun membuat Fan Si-son meminggirkannya untuk sementara waktu. Langkah tersebut pun disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Nova Arianto. Bagi pemain muda, penanaman disiplin menjadi hal yang tak bisa ditinggalkan.